Yang lebih besar itu yang mana? Dalam artian kalau memang persoalannya keselamatan warga, maka harus dipastikan kemampuan driver truknya itu. Jangan ada supir tembak. Kalau ada salah, ya ditindak. Nggak punya SIM, tangkap. Susah kalau di lapangan itu susah. Udah paling bener Kang Deddy. Siapa pejabat yang menolak keras kerusakan alam? Di tahun 2025 adalah tahun yang membuat panik para pelaku usaha pertambangan tanpa izin, khususnya di wilayah Jawa Barat. Banyak pelaku usaha pertambangan yang beroperasi sejak lama, dimulai dari penambangan pasir, batu kali, batu kapur, dan hasil tambang lain. Pertanyaannya, siapa sosok orang yang paling keras dalam menolak aktivitas pertambangan ini? Dan kenapa aktivitas tersebut bisa beroperasi hingga saat ini? Kunaon dibere laut ditieun lagu jadi duit kuno pasir nu dijual. Pemimpin mengeksploitasi alam, merusak alam, menghancurkan alam demi ekonomi, itu adalah pemimpin yang terbodoh. Kenapa bodoh? Dia dikasih pikiran, dikasih rasa. Orang barat mengembangkan pikiran. Daripada negaranya hancur, lebih baik negaranya dibuat menjadi negara ekologi, negara berkekuatan hijau. Dia nyuri di negara lain untuk negaranya. Orang barat nyuri di negara lain sejak era kolonial sampai hari ini. Yang penting rakyatnya makmur, yang penting udaranya bersih, yang penting di kampung sungainya bersih, yang penting gunung-gunungnya indah, yang penting pelatarannya hijau, semua ditata. Tetapi negaranya melakukan kerusakan di tempat lain, mengambil duit di tempat lain untuk negaranya. Itulah negara lain. Tapi di kita terbalik. Apa yang terbalik di kita? Merusak di negaranya, membawa uang ke negara lain. Merusak di Cianjur, pesta di Jakarta. Ngerusak di Cianjur, pesta keluar. Nggak boleh. Dari situlah saya melarang kegiatan studi tour. Dari situlah saya melarang para kepala dinas untuk pergi keluar kota dengan menggunakan dana APBD. Kenapa? Anda untuk mendapat APBD itu ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini. Setelah itu uangnya dibawa berpesta di tempat lain. Saya tidak mengizinkan karena saya mencintai Tatar Sunda dan Tatar Jawa. Ini prinsip. Jadi kalau Anda, kenapa orang lain maju? Mereka mempertahankan negaranya dengan penuh nasionalismenya. Mereka menjaga sungainya, menjaga air, menjaga rakyatnya. Mereka membela bangsanya dengan sepenuh hati. Kita terbalik, Pak. Kita berbuat kerusakan di kampung kita, membawa uang ke tempat lain, Pak. Dan saya katakan, iya, lamun pamimpin jeung rakyat nangis kieu, ieu bangsa, ieu daerah moal maju. Naon sababna? Dikutuk ku karuhun. Lalu kenapa dia menolak? Gubernur di Jawa Barat Deddy Mulyadi menolak atau menghentikan aktivitas pertambangan terutama yang ilegal atau bermasalah demi melindungi keselamatan warga dari tingginya angka korban jiwa akibat truk tambang. Ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua? Saudaraku yang baik hati, saya memahami kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan Anda atas keputusan saya untuk menutup sementara tambang Parung Panjang. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan. Ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya, banyak suami yang kehilangan istrinya? Gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama keadilan, tetapi juga kita mempertimbangkan ekonomi. Saya tidak anti penambangan,
Tetapi saya empati pada rakyat yang derita. Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain? Jalan lagi dibangun oleh Pemprov. Baru beberapa hari terus dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Ke depan kami harus membangun lagi jalan. Berapa triliun yang harus kami siapkan. Siapa yang menikmati? Hanya para penambang. Siapa yang rugi? Rakyat. Siapa yang rugi? Negara. Tanya itu, tindakan tegas ini mencegah kerusakan infrastruktur jalan senilai puluhan miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Kami terus memantau perkembangan yang terjadi di Parung Panjang. Petugas kewalahan karena truk-truk yang mengangkut bahan material batu dan bahan material lainnya tidak mentaati ketentuan jam operasional yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Masyarakat mengalami stres, konflik sosial terjadi, dan saya melihat bahwa para pengusaha abai terhadap apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Mementingkan kepentingan usaha lebih utama ternyata dibanding memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dan jalan yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang baru beberapa hari sudah diinjak. Tentunya ini akan merusak kualitas bangunan dan menghancurkan jalan dalam waktu cepat. Jembatan sedang diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Jalan juga sedang diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau selama pembangunan ternyata produksi terus berjalan, maka pembangunan tidak akan ada arti. Pemerintah membuang uang dengan percuma, ratusan miliar jumlahnya. Lalu bagaimana dia melakukan aksi penolakan? Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi gencar melakukan tindakan tegas berupa penghentian sementara hingga penutupan permanen terhadap sejumlah perusahaan tambang yang melanggar aturan lingkungan. Untuk itu saya tegaskan, karena saudara-saudara tidak mentaati apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah, abai terhadap lingkungan, memberikan dampak negatif bagi kepentingan masyarakat, hanya mementingkan kepentingan usahanya saja, maka saya tegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan. Tindakannya adalah penutupan sementara selama proyek pembangunan berlangsung atau penutupan permanen. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semua. Lalu apa dampaknya suatu pengerusakan bagi warga sekitar? Yang sering kita jumpai jika ada aktivitas pertambangan di wilayah dekat dengan lingkungan warga, maka dampak umumnya adalah kerugian bagi wilayah sekitar aktivitas tersebut. Dimulai dari polusi udara, debu kapur mencemari lingkungan sekitar sehingga membuat wilayah tertutup debu akibat aktivitas pertambangan. Lalu solusi apa yang dilakukan? Ketika ada sebuah tindakan yang tegas dari seorang pemimpin, saya tidak berbicara hanya untuk warga sekitar saja, melainkan nasib bekerja di lingkungan tambang tersebut. Deddy Mulyadi tidak hanya berhenti di penutupan aktivitas pertambangan saja, dia juga memikirkan nasib para pekerja yang ada di pertambangan. Ini karyawan perusahaan penambangan batu. Ya. Sekarang dihentikan. Ya. Besok mereka bekerja. Ya. Jadi tenaga kontrak PU. Ya. Hidup Bapak E. Hidup Bapak E. Hidup. Hari ini dikasih uang saku. Ya. Sabaraha. Sing narurut kaing. Ya. Harus bagus ngurus jalannya. Ya. Tong bangor. Ya. Tidak boleh mengkhianati istrinya. Ya. Harus sayang sama anaknya. Oke. Bagus kerjanya. Oke. Pokoknya well. Ikut Cipatat. Pertama, perusahaan-perusahaan itu banyak yang tidak terdaftar. Yang keduanya karyawannya dibayar tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan hari tua, kan gitu. Dan itu saya cek tadi itu lebih dari 11 perusahaan. Itu baru di internal, di eksternalnya bisa dilihat. Debu itu yang dari kapurnya itu sekarang udah berwarna putih itu Cipatat. Itu, maka saya sudah minta DLH untuk melakukan tes lab. Katanya seminggu lagi keluar hasilnya. Yang berikutnya ada ancaman lagi gunung. Nah gunung itu dan di sininya rapi. Coba jalan naik motor ke dalam, itu sudah diambil di bagian bawahnya, maka potensinya roboh.
Nah, nanti kalau saya misalnya ditutup sementara, pasti ribut. Nah, maka hari ini saya meminta Kepala Disnaker identifikasi dulu karyawan. Ada berapa? Dan saya rata karyawannya sedikit rata-rata 5, 50, 60, paling banyak 600. Maka nanti karyawannya itu oleh saya akan diidentifikasi. Mereka yang tidak dibayar itu sesuai dengan ketentuan, karyawannya mau saya alihin ke tempat yang bekerja di sektor-sektor lain, termasuk juga kita punya kebutuhan untuk tenaga kebersihan karena rata-rata mereka sekolahnya SD udah tua. Nah, itu akan kita dorong. Dan setelah itu nanti kita akan melakukan langkah-langkah penanganan terhadap perusahaannya. Jangan sampai saya melakukan penindakan kemudian karyawannya nanti tidak bekerja. Ini lagi angkanya. Penutupan ini dilakukan karena perusahaan melanggar aturan tata ruang dan lingkungan hidup.